Mengenaskan, nasib tragis Jenderal Bintang 2 ini, Irjen Verdi Sambo dihentikan tidak dengan hormat. Pimpinan sidang telah memutuskan secara kolektif kolegial kepada pelanggar FS bahwa sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sebenarnya kalau dalam etik kode etik ataupun etika institusi lah ya di Polri dan juga di banyak lembaga atau institusi yang mirip-mirip seperti itu, seperti TNI dan sebagainya, itu pemecatan itu menjadi titik nadir dari karir seseorang. Jadi dia tidak akan mendapatkan hak dan kewajiban pasca dia dipecat. Katakanlah misalnya paling mudah ya bisa begini, dia tidak bisa kemudian mendapatkan hak purnawirawannya. Betapapun prestasi Verdi Sambo tidak akan mengurangi, tidak akan menutup pelanggaran dia yang telah mencabut nyawa orang lain. Terlebih lagi, pembunuhan itu dilakukan dengan berencana, kemudian terlebih lagi dia membuat skenario yang palsu. Ini ujian juga bagi Kapolri dan lembaga Polri. Kenapa? Verdi Sambo mengajukan suatu taktik yang hebat. Sebelum sidang dimulai, apa yang dikatakan oleh Kadif Humas Polri dan oleh Bapak Kapolri bahwa Verdi Sambo telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri. Saya juga meyakini bahwa Kapolri tidak akan gegabah untuk mengabulkan pengajuan pengunduran diri yang disampaikan oleh Sambo ini. Ya, tentu sebagaimana juga disampaikan sebelumnya oleh Kadif Humas bahwa surat pengunduran itu tidak mempengaruhi jalannya persidangan, sehingga bisa kita perkirakan bahwa tidak akan dikabulkan pengunduran dirinya dan nanti sidang etiknya akan memecat atau memutuskan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Sambo ini. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan terhadap Irjen Pol Verdi Sambo karena melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri, yakni tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J. PTDH dilakukan setelah Komisi Kode Etik Polri melaksanakan sidang kode etik secara paralel sejak pukul 09.25 WIB sampai dengan Jumat dini hari pukul 01.50 WIB. Selain PTDH, Verdi Sambo juga dijatuhkan sanksi penempatan kasus atau patsus selama 21 hari di Makobrimob. Sanksi berikutnya pelanggaran etika karena melakukan perbuatan tercela. Hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Irjen Pol Verdi Sambo terkait bukti Sambo terbukti melanggar kode etik. Hasil putusan sidang kode etik adalah Komisi Kode Etik Polri mengatakan Irjen Pol Verdi Sambo diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Hasil putusan sidang yang dipercayakan oleh Ketua Komisi Sidang KBTLKAM Komjen Pol Ahmad Doviri meski menerima putusan tersebut. Namun demikian, Sambo tetap akan mengajukan banding. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan sidang kode etik membahas dua sanksi utama yang dikenakan terhadap mantan Kadif Propam tersebut. Sedangkan yang kedua, sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 21 hari dan pemberhentian tidak hormat. Untuk diketahui, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo resmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Pemberhentian tersebut diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri mulai Kamis 25 Agustus 2022 hingga Jumat dini hari 26 Agustus 2022 yang dipimpin Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Verdi Sambo nampak mengenakan pakaian dinas harian lengkap. Otak pembunuhan Brigadir J tersebut masuk ke ruang sidang sekitar pukul 09.20 WIB. Dalam persidangan kali ini, dihadirkan pula sejumlah saksi dalam rangka mengetahui peran Verdi Sambo pada kasus pembunuhan Brigadir J. Sidang kode etik Verdi Sambo ini sukses menyita perhatian publik. Dilansir Kompas.com, pakar psikologi forensik dan pemerhati kepolisian Reza Indragiri Amril ikut memberikan tanggapan. Ia menilai sebaiknya sidang kode etik ini dilakukan terbuka agar Polri dapat meraih kembali kepercayaan dari masyarakat. Tapi andai diselenggarakan secara tertutup, biarlah, kata Reza saat dihubungi Kompas.com Rabu 24 Agustus 2022. Namun ia menilai dari sisi muatan sidang etik Sambo tak terlalu menarik, sebab persoalan yang melatar belakangi aksi pembunuhan Brigadir J sebagian besar sudah terkuak.
Reza berujar, seharusnya sidang etik dapat disaksikan secara luas oleh masyarakat umum dan juga anggota Polri. Lebih lanjut, ia berharap agar pelaksanaan sidang etik terhadap Sambo dapat berjalan dengan proporsional dan adil untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani ikut mengomentari perihal sidang etik ex-Kadif Propam Polri Irjen Polisi Ferdi Sambo yang digelar hari ini di Mabes Polri Kamis 25 Agustus 2022. Sidang etik Ferdi Sambo dilaksanakan secara tertutup dengan siaran langsung tanpa audio. Arsul menduga tertutupnya sidang etik disiarkan namun tanpa suara tersebut karena ada hal-hal yang sensitif terutama menurutnya soal dugaan materi kesusilaan. Kendati begitu, Arsul memang mengaku tak mengetahui persis soal hukum acara dalam persidangan etik Polri. Ia mengatakan, sidang etik yang dijalani Ferdi Sambo ini tentu sangat berbeda dengan sidang-sidang etik dengan kasus biasa, misalnya kasus kekerasan hingga korupsi. Sebelumnya, sidang etik terhadap Ferdi Sambo dilaksanakan secara tertutup dengan siaran langsung tanpa audio. Pelaksanaan sidang yang disiarkan langsung di kanal YouTube Polri TV Radio ini pun ramai dibahas warganet. Terpantau, live streaming sidang etik Ferdi Sambo di kanal ini tengah ditonton lebih dari 1.000 viewers. Namun karena sidang digelar tanpa audio, warganet hanya bisa menonton suasana sidang tanpa mengetahui. Warganet hanya bisa menonton suasana sidang tanpa mengetahui isi yang dibahas para polisi tersebut. Warganet pun meluapkan kekecewaannya di kolom komentar karena tak dapat mendengar isi persidangan. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Irjen Pol Ferdi Sambo tersebut dipimpin atau diketuai oleh perwira tinggi dengan pangkat Jenderal Bintang 3. Sidang etik Ferdi Sambo ini akan digelar pada Kamis pukul 09.00 WIB di Mabes Polri. Namun demikian, sidang ini digelar tertutup. Ketua KKEP yang akan memimpin jalannya sidang etik adalah Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri. Sidang etik ini nantinya memastikan apakah Ferdi Sambo masih layak menjadi anggota Polri. Sidang KKEP merupakan sidang untuk melaksanakan penegakan kode etik profesi Polri terhadap pelanggaran yang dilakukan pejabat Polri. Pelanggaran yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat Polri yang bertentangan dengan KEPP. Sidang KKEP atau Sidang Etik Polri ini diatur dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 itu, untuk memeriksa pelanggaran KEPP dilakukan oleh perwira tinggi Polri pada Pasal 42 Ayat 3 disebutkan, susunan organisasi KKIP sebagaimana diketahui dimaksud pada Ayat 1, anggotanya berpangkat sama atau lebih tinggi dari pangkat terduga pelanggar. Pengacara keluarga Brigadir J. Komarudin Simanjuntak sempat menyinggung kakak asuh soal karir Irjen Ferdi Sambo yang begitu cepatnya melesat. Terbaru, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Profesor Muradi menilai kerajaan Irjen Ferdi Sambo yang muncul di publik tidak terlepas dari peran pihak lain. Menurut Muradi, karir Ferdi Sambo yang melesat tinggi ini tidak terlepas dari peran kakak asuh yang ada di lingkungan Polri. Sejatinya, sambung Muradi, jabatan Kadif Propam diduduki orang yang memiliki pengalaman yang luas, mulai dari pernah menjadi penyidik hingga ke level mengambil kebijakan di level provinsi atau Kapolda. Muradi menambahkan jika menilai kasus Ferdi Sambo secara utuh, peran kakak asuh yang membesarkan Ferdi Sambo juga bisa ikut diproses. Menurut Muradi, kakak asuh Ferdi Sambo ini adalah Mr. Main atau perencana dari kerajaan Sambo. Bahkan tak hanya menguasai lahan perjudian, tambang juga ikut dikuasai. Lebih lanjut, Muradi menilai dilihat dari latar belakang Ferdi Sambo, kerajaan yang dibangun Sambo ini memang ada lantaran didukung oleh kakak asuh. Untuk itu, Kapolri perlu juga melihat hal ini sebagai proses penelusuran lebih jauh mengenai kenapa kerajaan Sambo kuat dan berkuasa. Reformasi Polri belum tuntas. Senada dengan Muradi, Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto menilai reformasi kultural dari tubuh Polri belum sepenuhnya tuntas. Hal ini membuat 97 anggota polisi diperiksa terkait pelanggaran kode etik profesi dan penanganan kasus Brigadir J. Menurutnya, jika reformasi kultural berjalan maka tidak mungkin 97 personil Polri mau mengikuti tindakan yang salah. Padahal sebagian besar anggota polisi yang diperiksa dan ditetapkan melanggar kode etik kepolisian itu merupakan mahasiswanya di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Secara akademis cerdas dan secara kerja juga bagus.
Wahyu menambahkan, persoalan yang tengah dihadapi Polri saat ini ibarat sakit parah yang harus diobati dengan amputasi.